Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari Injil Lukas. Kalau Tuhan terus pimpin, kita akan melakukan ekspositori Injil Lukas. Kecuali event-event tertentu, tanggal-tanggal tertentu, mungkin kita bisa interrupt untuk membahas bagian firman Tuhan yang lain. Seperti minggu lalu misalnya, masih di dalam suasana awal tahun. Tapi kalau tidak, kita akan terus melanjutkan dengan pembahasan ekspositori Injil Lukas. Saya pikir di dalam sharing firman Tuhan kita bisa pakai beberapa pendekatan ya. Salah satu pendekatan seperti ini, pendekatan ekspositori dengan ya kelebihan tapi juga kesulitannya. Kelebihannya seperti yang dimengerti oleh para reformator, orang-orang seperti Zwingli, seperti Calvin. Mereka ingin memberikan satu pengajaran kepada jemaat secara lengkap. Kita tahu ada ayat-ayat yang indeed favorit ya. Bahkan pasal-pasal yang favorit yang saya maksud seperti Mazmur 23 mungkin, atau ya nggak tahu Yohanes 1, Yohanes 3, ayat 16, ayat-ayat tertentu juga di dalam Injil Lukas. Ada perikop-perikop yang sangat favorit, misalnya seperti perumpamaan tang anak yang hilang. Kita bisa mengkhotbahkan bagian-bagian yang terkenal seperti ini, tapi di dalam pergumulan para reformator, mereka ingin membagikan kepada jemaat termasuk ayat-ayat yang katakanlah seringkali dianggap kurang penting, dianggap agak sedikit marginal, kurang emas gitu kan ya. Bukan ayat emas sepertinya, tapi mungkin ayat perak atau ayat perunggu gitu. Tapi yang siapa yang memberikan kategori seperti itu kayak manusia sendiri. Ini semua firman Tuhan. Kita juga nggak menutupi satu kemungkinan memang indeed ada ayat-ayat yang sepertinya kayak lebih kering gitu ya untuk dikhotbahkan. Hamba Tuhannya masih bergumul mati-matian, perlu ekstra kreativitas. Ini ayatnya sebetulnya ngomong apa gitu, apa yang saya bisa sampaikan kepada jemaat dengan ayat yang kering seperti ini. Saya ambil contoh salah satunya misalnya silsilah gitu kan ya. Kalau saudara mesti mengkhotbahkan silsilah, itu apa yang mau dikhotbahkan gitu ya. Maka si A meranakan si B meranakan si C meranakan si D, si E, si F dan seterusnya. Saya mau khotbah apa ya dengan silsilah seperti ini? Atau di dalam ini kitab bilangan yang isinya cuma numbers, bilangan. Saya mau khotbah apa ini ya? Ini pelajaran matematika atau apa gitu? Kita nggak menyangkali sudah ada ayat-ayat tertentu yang indeed memang agak sulit untuk dikhotbahkan gitu. Tapi kita percaya semua firman Tuhan, nggak ada yang redundant, nggak ada yang kelebihan gitu, nggak ada yang terlalu cerewet ditulis, tapi sebetulnya nggak berbicara apa-apa. Bahkan seringkali kalimat-kalimat yang begitu sederhana yang mungkin luput daripada perhatian kita sudah memberikan message yang paling penting di dalam kehidupan kita itu. Karena itu penting untuk mempunyai kerendahan hati dan terus-menerus bergantung kepada Tuhan di dalam ketekunan, di dalam kesabaran, juga membaca dan mempelajari ayat-ayat atau perikop-perikop yang agaknya memang katakanlah secara sepintas seperti nggak terlalu menarik untuk kita. Kita membaca dari Lukas pasal yang ke-9, kita sudah merenungkan sampai dengan ayat yang ke-36, perikop transfigurasi Yesus di atas gunung ya. Itu yang terakhir. Kita meneruskan dari perikop ayat 37. Saya membaca sampai dengan ayat yang ke-48. Mungkin kita nggak bisa menyelesaikan semuanya, tapi kita tetap mau baca dari ayat 37 sampai 48. Saya terlebih dahulu membaca ayat yang ke-36 supaya ada sedikit link gitu dengan apa yang kita sudah bahas pada minggu sebelumnya. Lalu sudah mulai menanggapi bergantian laki dan perempuan. Yang laki baca yang ganjil, perempuan baca yang genap, demikian seterusnya. Saya mulai ayat 36 terlebih dahulu, lalu 37 mulai yang laki, 38 perempuan dan seterusnya. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anak. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir dia tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan, kehadiran dan belas kasihan Tuhan untuk kita semua. Sudah berdoa untuk diri masing-masing supaya Tuhan jangan melewati kita. Saudara juga mendoakan orang di sekeliling saudara, di kanan, kiri, di depan, di belakang saudara. Saudara juga mendoakan saya supaya Tuhan memakai pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sekali lagi datang kepada Tuhan dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kerinduan yang Tuhan tanam di dalam hati kami sehingga kami boleh hadir pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Kami ingin supaya Tuhan pada saat ini berbicara dengan leluasa dalam hati kami, dan Tuhan yang melembutkan, membuat kami menjadi orang-orang yang reseptif menerima benih yang dari surga itu boleh jatuh di dalam tanah yang baik dan berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas, berbuah berkali-kali lipat sesuai dengan kehendak dan keinginanmu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan Engkau yang menopang dengan kuasa, kebesaran, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati saat di mana kami merenungkan firman-Mu, dan setiap orang yang hadir boleh membawa berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya ingin sedikit mengulangi apa yang kita sudah bahas di dalam perikop yang sebelumnya, yaitu transfigurasi Yesus di atas gunung, satu pemuliaan. Sekali lagi di situ kita mendengar ayat atau perkataan Bapa yang tidak asing itu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Seperti memberikan satu echo terhadap apa yang juga sudah terjadi, konfirmasi yang diberikan Bapa kepada sang anak, yaitu Yesus Kristus, waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita mendengar kalimat yang sangat mirip, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sangat mirip dengan bagian yang dicatat di dalam Injil Lukas ayat yang ke-35 ini. Kita percaya bahwa konfirmasi ini adalah sesuatu yang sangat khusus diberikan Bapa kepada Yesus Kristus, dan terutama supaya murid-muridnya mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan manusia biasa. Despite waktu di situ dia diapit oleh kedua raksasa iman dari perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, dua orang yang sangat penting. Tapi seringkali memang seperti di dalam kehidupan kita juga orang-orang penting bisa malah mengaburkan pandangan kita akan Yesus Kristus karena melihat manusia terlalu penting, akhirnya Allah menjadi kecil. Ada satu buku yang baik sekali sudah diterbitkan oleh penerbit Momentum, diberikan judul di dalam bahasa Indonesianya, yaitu ketika manusia menjadi besar dan Allah menjadi kecil, gitu ya, kalau nggak salah ya terjemahannya, betul nggak ya? Waktu manusia itu menjadi besar, Allah menjadi kecil. Waktu Allah menjadi besar, manusia menjadi kecil. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti seluruh dunia merayakan kebesaran manusia. Yang celaka sudah tidak terkecuali gereja-gereja juga ikut-ikutan, orang-orang Kristen juga ikut-ikutan membesarkan manusia daripada membesarkan Allah. Tapi nggak ada rumusan yang lain. Waktu manusia menjadi besar, yang ada adalah Allah akhirnya menjadi kecil. Kalau kita mau Allah menjadi besar, manusia harus menjadi kecil. Nggak ada pilihan sama-sama besar. Tidak ada. Yang ada adalah pilihan satu mesti mengalah, yang lain ditinggikan. Nah, dalam keadaan seperti ini kita melihat Yesus sangat ditinggikan di atas gunung, ya, peristiwa transfigurasi yang sangat-sangat jarang seperti itu. Wajar saja sebetulnya kalau peristiwa ini sangat menarik dan membawa orang untuk menceritakannya kemana-mana. Ya. Lalu kita membaca di dalam ayat ke-36,
Kita melihat di situ ada satu bijaksana surgawi, bijaksana ilahi yang diberikan Tuhan kepada para murid. Mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat itu. Ini bukan karena mereka malas menginjili, bukan karena mereka malas menyaksikan. Tapi ini satu prinsip yang penting yang saya pikir juga kita harus belajar untuk menghayati seumur hidup kita. Kekristenan adalah satu agama yang bukan untuk dipamerkan. Sudah perhatikan ya, agama-agama di dalam dunia ini, kita bisa melakukan perbandingan ya. Agama apapun, ada agama yang di dalam perkembangannya, di dalam usahanya untuk mencari pengikut, melakukan spiritualitas yang di show off ya, dengan teriakan-teriakan gitu. Saya pikir kita kekristenan juga tidak bebas ya dengan prinsip seperti ini ya. Ada kecenderungan di dalam diri manusia waktu kita mau mendapatkan pengikut lebih banyak, kita teriak-teriak lebih kenceng, show off ya. Saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesia apa show off. Saya pikir pameran kali ya, pameran yang dipamerkan itu. Lalu berusaha untuk mengesankan orang akan kemuliaan, kebesaran atau supremasi daripada agama tersebut yang melampaui agama-agama yang lain. Sekali lagi saya percaya kekristenan juga tidak kebal dengan spirit yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus di sini memberikan satu prinsip yang penting sekali, yaitu apa yang kita sebut dengan istilah ketersembunyian. Ketersembunyian, bukan sesuatu yang dipamerkan. Di dalam nubuatan daripada Nabi di dalam perjanjian lama, ya, kitab Yesaya mengatakan bahwa Mesias itu bukan berteriak-teriak di jalan itu. Dia tidak teriak-teriak di jalan, lalu memamerkan kehebatannya sendiri. Termasuk juga dengan melakukan mujizat, meskipun memang Mesias melakukan mujizat. Tapi itu bukan pendekatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk membawa orang datang kepadanya. Kita mungkin pikir kurang pinter ya. Sebetulnya ini kan satu peristiwa yang baik sekali untuk di-sharingkan kemana-mana. Mana ada orang mengalami transfigurasi, bisa didampingi oleh siapa itu, Elia dan Musa lagi, bisa orang dua ini bisa keluar ada di sampingnya. Mana mungkin ada orang punya kekuatan seperti itu? Bukankah ini akan sangat powerful, akan sangat berkuasa kalau disaksikan kemana-mana, semakin membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Tetapi justru tidak. Ini diletakkan di dalam satu cerita yang tersembunyi bagi banyak orang, sampai pada saatnya baru dicatat oleh Lukas dan juga penginjil yang lain, kemudian baru disaksikan, terutama setelah peristiwa salib. Peristiwa salib, penderitaan Kristus itu penting sekali, karena dari situ, dari perspektif salib, orang baru mengerti kejadian-kejadian yang lain, peristiwa-peristiwa termasuk mujizat-mujizat atau transfigurasi yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya ini. Sekarang sudah kita menghadapi semacam bentuk kekristenan yang memperkenalkan Yesus dengan kuasa mujizatnya. Ada certain distorsi di sini ya, karena waktu kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas, tapi juga di dalam Injil yang lain, Markus terutama, itu berusaha untuk merahasiakan, menyembunyikan ya mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seringkali kita mendapati kalimat-kalimat dikatakan, maka Yesus melarang mereka untuk menyebarluaskan hal tersebut. Mengapa Yesus melarang? Saya percaya ini bukan retorik ya, supaya dilarang orang makin penasaran, akhirnya makin menyebarkan gitu. Saya pikir Yesus nggak main trik seperti itu sih, supaya ditekan, supaya orang makin melawan gitu. Tidak. Tapi di dalam pengertian atau prinsip yang sangat penting, karena waktu orang mengenal Yesus hanya dari perspektif mujizat, cenderung kepercayaan tentang Yesus atau kristologi, ya, doktrin Kristus yang diterima akan menjadi sangat distorted. Dan bukan kebetulan kan ya, banyak orang yang diperkenalkan Yesus yang seperti ini waktu bergumul di dalam penderitaan, sakit penyakit, atau banjir dan sebagainya, kebangkrutan, lalu menjadi kecewa kepada Yesus karena gambarannya nggak fit lagi. Katanya Yesus adalah Yesus yang penolong, katanya Yesus adalah Yesus yang mengerti kesulitan saya. Kenapa saya tertimpa malapetaka seperti ini? Sehingga imannya mulai menjadi goncang ya. Tapi yang salah sebetulnya adalah bukan firman Tuhan dan bukan janji Yesus yang meleset, tetapi adalah pengharapan yang keliru, yang diajarkan secara keliru. Demikian juga kita membaca di dalam bagian ini ya. Sekali lagi, tidak ada satu gambaran kekristenan yang berusaha untuk disebarkan secara pameran, secara show off. Meskipun ini peristiwa sangat menarik, tapi tetap berada di dalam ketersembunyian. Orang waktu tidak siap, tapi kalau orang siap, dia akan siap. Orang yang tidak siap diberikan sesuatu yang sebetulnya dia tidak siap, itu tidak akan memberkati dia, itu justru akan mencelakakan dia. Bahaya sekali ya, waktu kita menerima sesuatu yang sebetulnya
kita sendiri tidak siap untuk menerima itu. Karena itu kita jangan berdoa hanya untuk kebutuhan yang kita pikir kebutuhan kita, lalu kalau kita dapat secepatnya itu lebih baik gitu. Saya boleh mengacu kepada orang-orang Israel yang mulai kepingin daging ya waktu di dalam perjalanan di padang gurun itu. Mereka minta kepada Tuhan, meraung-raung, kapan ini kita dapat daging, kita makan mana kayak begini terus, siapa yang tahan gitu. Mungkin kita orang Kelapa Gading juga bisa nggak tahan saudara, karena di sini terlalu kelimpahan pilihan menu, lalu di situ mana terus saben hari gitu, di mana-mana cuma ada mana. Akhirnya mereka mulai mana dagingnya, sekarang kita perlu daging, paling sedikit mesti ada daging, itu sudah lama sekali nggak makan daging. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada mereka. Tuhan memberikannya, memberikan Tuhan, bukan setan, tapi Tuhan. Tuhan berikan apa? Burung puyuh, burung puyuh jatuh berjatuhan di situ di sekitar perkemahan Israel. Lalu mereka mulai makan dengan begitu rakus ya. Setelah mereka makan banyak orang yang mati, ribuan orang mati. Tuhan memberikan sesuatu ya karena mereka memaksa, tapi mereka sebenarnya tidak siap menghadapi pemberian Tuhan itu. Ini sesuatu yang sangat menakutkan ya. Saudara jangan pikir segala sesuatu pemberian dari Tuhan selalu pasti baik ya, dan yang nggak baik dari setan. Tuhan bisa memberikan sesuatu padahal itu bukan kehendaknya. Padahal kita sebenarnya nggak siap untuk menerima itu, tapi karena kita maksa, Tuhan ya Tuhan bisa. Tuhan bukan cuma menyatakan kekuasaannya, enggak, itu kita kali ya. Kalau dipaksa kita makin nggak mau melakukan. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan nggak ada gengsi seperti itu. Lu makin minta, saya makin tahan. Kalau makin rendah hati baru saya kasih. Itu mungkin saudara dan saya gitu. Culture timur kita kali ya. Makin diteror, makin nggak. Padahal sebenarnya sudah ada niat mau melakukan, tapi karena dia minta terlalu ngotot, akhirnya kita malah tahan gitu kan ya. Tapi Tuhan tidak. Lu mau kasih, mau dapat ini benar, saya kasih. Tapi kamu sebenarnya nggak mengerti apa yang kamu minta. Maka waktu diberikan, mereka di dalam ketidaksiapan mereka akhirnya mencelakakan diri mereka sendiri. Ribuan orang mati pada hari itu di dalam kerakusan mereka. Karena mereka nggak bisa menerima, nggak bisa mengakomodasi apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Memang mereka nggak perlu itu sebetulnya. Mereka akan sangat fine dengan pemeliharaan Tuhan, dengan mana itu sebenarnya jauh lebih tepat. Demikian sudah di dalam kehidupan kita. Seringkali waktu kita mengharapkan konsep Kristus yang terus memberikan kepada kita pertolongan, penghiburan, kebaikan, segala sesuatu menurut bijaksana kita bisa masuk ke dalam jenis kekristenan yang keliru ya. Meskipun demikian itu bukan berarti meskipun demikian itu bukan berarti bahwa Yesus tidak peduli akan kebutuhan kita sama sekali, tidak. Saya tertarik membawa sebagian ini perikop ini karena ada beberapa perspektif yang kita bisa gali, soroti itu ya. Kompleks ya, ceritanya sederhana sekali waktu kita baca, tapi sebenarnya gambarannya itu rather kompleks di sini. Sebagaimana ditulis oleh Lukas, kita melihat Yesus setelah peristiwa ini ya, tetap di dalam ketersembunyian, peristiwa transfigurasi itu tidak diceritakan pada banyak orang, tapi dia tetap dicari oleh banyak orang berbondong-bondong yang ingin dilayani ya. Kemungkinan besar juga termasuk disembuhkan penyakitnya, kelemahannya, di dalam kesulitannya itu. Berbondong-bondong, dan di antara orang yang berbondong-bondong itu yang mau menemui Yesus ada satu orang, setidaknya inilah yang dicatat oleh penginjil Lukas, satu orang ya yang berseru kepada dia, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Sekian banyak orang, satu orang memberanikan diri berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Perhatikan saudara, saya tertarik dengan istilah ini ya. Aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Ya. Orang waktu bergumul di dalam penderitaan itu saudara, wajar kalau dia merasa kebutuhannya itu adalah yang paling penting. Wajar kalau dia merasa dia yang paling spesial. Sebab ia adalah satu-satunya anakku. Saya nggak tahu waktu saudara menanggapi perkataan seperti ini, kira-kira gimana ya kalau kita memposisikan diri kita di dalam posisi Yesus. Ada orang datang kepada saudara, tolong anak saya, sebab ini adalah satu-satunya anak saya. Saudara pikir apa itu? Mungkin kita bisa pikir di dalam ini ya, kedinginan kita itu. Memangnya lu tok kali yang punya satu-satunya anak itu. Tahu nggak? Saya anaknya juga cuma satu. Atau malah bilang, lu mending masih punya anak. Gua punya anak aja enggak gitu.
Lu punya anak satu sakit, paling sedikit membuktikan bahwa kamu masih punya anak, karena itu bisa sakit. Saya malah nggak ada yang bisa sakit sama sekali anaknya, karena memang nggak punya anak itu. Jadi kamu mesti belajar bersyukur, punya anak sakit, paling tidak membuktikan bahwa kamu punya anak, meskipun cuma satu gitu kan ya. Wah, kita paling ahli sudah pakai jurus-jurus seperti itu gitu kan ya, untuk menghindarkan diri daripada berbelas kasihan kepada orang lain. Memang betul, seringkali waktu kita berhadapan dengan orang yang menderita itu annoying ya. Orang yang menderita itu annoying, betul. Kita tahu annoying. Annoying itu apa? Mengganggu gitu kan ya. Orang menderita itu seperti kayak ada kesan dia harus dapat sekarang gitu kan ya. Maksa orang ini gitu kan ya. Wajar, saudara jengkel dengan orang seperti itu waktu menderita mendatangi kita minta tolong, saudara terganggu. Orang ini kok maksa ya gitu ya. Kita nggak sadar kalau kita waktu di dalam penderitaan juga gitu terhadap orang lain. Saya tertarik sekali dengan lagu yang mungkin saudara yang umurnya sudah setua saya atau lebih tua lagi mungkin tahu, ada lagu dulu Evergreen, orang yang patah hati, terus ada teks ditulis waktu dia patah hati, dia nyanyi, why does the sun go on shining, mengapa matahari tetap bersinar hari ini, why do the birds keep on singing, mengapa burung tetap berkicau hari ini. Don't they know it's the end of the world? Mereka nggak tahu apa ini adalah akhir daripada dunia. Ini sudah hari kiamat. Mengapa? Cause you don't love me anymore. Karena kamu nggak mencintai saya lagi. Saya patah hati. Wah, itu teks bagus sekali ya. Menggambarkan manusia di dalam keadaan penderitaan begitu ya. Menjadikan dirinya sebagai pusat. Itu wajar sekali. Waktu kita menderita, waktu dalam kesulitan ya, kita minta kalau bisa seluruh dunia itu ikut berkabung bersama dengan kita. Ya gitu kan ya. Saya susah, mengapa matahari bersinar? Loh, ya bersinar loh, memang tugasnya dia bersinar setiap hari. Nggak bisa, saya patah hati, mestinya mendung hari ini. Gila kali, lu apa ya? Kamu yang jadi tuannya alam semesta atau apa? Kalau saya menderita, saya harus jadi pusat hari ini. Saya sementara hari ini jadi Tuhan, karena saya patah hati itu. Jadi seluruh burung nggak boleh berkicau, karena saya sedih. Awas ya, kalau ada burung yang berkicau, saya tembak langsung. Karena nggak mengerti penderitaan saya yang sedang patah hati itu. Lalu kita minta kalau bisa seluruh dunia itu berkabung bersama dengan saya. Wajar, wajar. Orang menderita ya begitu. Mungkin pencobaannya orang waktu menderita, ya waktu di dalam keadaan seperti itu adalah menjadikan dirinya sebagai pusat. Menjadikan dirinya sebagai pusat. Lalu minta semua orang itu kalau bisa mengerti kesulitannya. Tidak terkecuali orang ini yang dicatat di dalam pasal yang ke-9 ya. Coba saudara sekali lagi ya baca bagian ini ya. Dia berseru kepada Yesus, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Tengoklah anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Dia bukan satu-satunya orang yang datang kepada Yesus loh di sini. Ini ada banyak orang itu. Dan di antara orang yang banyak itu apa nggak ada yang sakit kali yang lain? Apa nggak ada di antara berbondong-bondong orang itu yang juga cuma punya anak satu dan mungkin juga kebetulan sakit? Apa nggak ada? Gitu. Mungkin sekali ada dan sangat banyak kali ya. Tapi orang ini datang dan meminta, anakku satu-satunya tolonglah orang ini gitu kan ya. Sekali lagi kita punya pilihan ya. Kita bilang kalimat ini, memang lu toh yang punya satu-satunya anak itu. Tahu nggak bahwa seluruh dunia juga menderita, bukan cuma kamu gitu. Jadi belajarlah rendah hati. Jawaban kayak begini ini satu pilihan, atau seperti Yesus. Betul sih, perkataan ini memang annoying, ini mengganggu sekali. Bikin orang gak sabar, tapi Yesus tetap melayani dengan sabar. Yesus tetap menyatakan belas kasihannya. Ada saat-saat saya pikir ya, waktu kita melayani orang-orang di dalam kesulitan, bukan cuma kita memberkati orang tersebut gitu, tapi kita sendiri juga sangat diberkati. Waktu kita masuk berbagian di dalam penderitaan orang yang ada di sekitar kita itu. Nah, kita berpikir terlalu naif sudah kalau kita pikir kita melayani lalu kita memberkati orang lain itu. Kita terutama yang diberkati sih, yang terutama diberkati itu adalah yang melayani, karena firman Tuhan mengatakan mereka yang memberi, mereka lebih berbahagia daripada mereka yang menerima. Alkitab nggak mempermasalahkan bahwa orang yang menerima itu sudah pasti berbahagia. Orang menerima itu sangat berbahagia karena dia menerima. Tapi Alkitab mengatakan yang memberi sebetulnya lebih berbahagia. Maka orang yang melayani itu jauh lebih berbahagia daripada orang yang dilayani menurut konsep Alkitab. Demikian waktu seseorang memberkati orang lain, waktu hadir di dalam penderitaan orang lain, itu dia terutama adalah yang mendapatkan berkat Tuhan terlebih dahulu adalah dia. Orang yang terus-menerus cuma mau dilayani saja, ya, kurang mengerti kebahagiaan melayani, sehingga kebahagiaannya kurang tinggi atau kurang dalam. Sekali lagi, Yesus bukan nggak tahu bahwa mungkin orang yang datang kepadanya ini agak egois juga. Gitu.
Di antara orang-orang semua, dia yang paling ngotot, dia yang paling berseru, dia adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin memang dia katakanlah ada egoisnya. Tapi kita melihat bagaimana Yesus di dalam kesabarannya. Di dalam kesabarannya tetap melayani, tetap memperhatikan, tetap mendengarkan apa yang menjadi kesulitan daripada orang ini. Lalu orang tuanya menceritakan keadaannya, diserang roh, mendadak berteriak, roh itu menggoncang-goncangkan sehingga mulutnya berbusa, roh itu menyiksa dia, hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Nah, saya ingin membahas bagian ini dalam dua poin yang penting, yaitu kaitan antara roh jahat dan sakit penyakit. Roh jahat dan sakit penyakit ya. Cuma di dalam satu ayat ini saja gitu kita bisa belajar kaitan antara roh jahat dan sakit penyakit. Saya percaya kita di dalam konteks kekristenan bisa ada gambaran ekstrim gitu ya, gambaran ekstrim, dua ekstrim yang salah. Saya juga bahas seperti ini dua ekstrim yang salah, lalu pandangan yang benar itu sebenarnya pandangan yang di tengah gitu. Dua ekstrim yang salah itu adalah satu ekstrim menggambarkan, saya pakai istilah ini ya, paham supernaturalisme gitu. Supernatural sudah tahu kan ya, supernatural. Ini supernaturalisme gitu. Segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan, setan, Tuhan, setan, Tuhan, setan gitu. Apa-apa orang sakit ini pasti ada setannya gitu. Setan ini harus ditengking gitu. Rumah bocor gara-gara banjir, ditengking sudah. Mendingan panggil tukang sih daripada tengking. Tengking mungkin nggak merubah bocornya itu. Tapi dia pikir ini pekerjaan setan ini, rumah bocor gitu ya. Semuanya setan gitu. Ada persoalan penderitaan apa? Ntar lagi tengah-tengah gini ada mic yang jatuh. Ini ada setan penjatuh mikrofon. Mesti diusir supaya ibadah agak ada tenang dan sebagainya. Semuanya urusannya adalah setan, Tuhan, setan, Tuhan, setan, Tuhan. Nggak ada aspek yang lain. Nggak ada perspektif medical, misalnya perspektif medis, perspektif psikologis, perspektif macam nggak ada. Yang ada cuma perspektif supernatural. Pokoknya nggak Tuhan ya setan gitu ini. Menarik juga di dalam pengalaman ini ya, rekan-rekan yang ikut KKR regional. Kadang-kadang kita berjumpa dengan fenomena seperti orang yang kerasukan gitu. Ini kan lagi khotbah gitu kan ya, KKR PI, pemberitaan Injil Salib Kristus. Lalu ada orang teriak-teriak gitu, pasti asumsi kita paling cepat ya ini kerasukan gitu kan ya. Memang setan suka mengganggu pemberitaan Injil seperti ini gitu. Tapi ada salah satu hamba Tuhan, mungkin saya nggak perlu bilang namanya siapa, tapi kalau saudara mau cari tahu sendiri itu urusan saudara. Salah satu hamba Tuhan kita gitu kan ya, dia punya satu teknik yang sangat brilliant, yaitu dia bagaimana mau membedakan ini orang betul-betul kerasukan atau ini orang sekedar mau mengaco atau teriak-teriak atau kesulitan psikologis belaka gitu. Dia pakai apa tau? Pakai jarum saya. Pakai jarum dia deketin itu. Dia oke, ini katanya kesulitan ya, kesurupan ya. Saya tusuk ya kamu pakai jarum gitu. Jangan Pak, sakit. Ini berarti bukan kesurupan itu. Jangan. Oh, ini berarti pura-pura gitu. Pura-pura kesurupan padahal kagak. Karena kalau dia betul-betul kesurupan, setan akan memberikan kekuatan kepada dia untuk nggak mengalami sakit. Saudara tahu ya, itu ada orang yang saya dulu waktu kecil ada pertunjukan kuda lumping dan sebagainya. Saya bukan pengagum ya penonton itu, tapi kuda lumping itu orang kalau sudah kesurupan bisa makan beling dan sebagainya, itu betul-betul dimakan itu, bukan pakai teknik sulap, betul-betul dimakan. Jadi orang yang makan beling juga bisa nggak kenapa-kenapa gitu ya. Itu beling juga, apalagi cuma satu jarum gitu kan ya. Satu jarum pasti sangat mampu lah setan, kecuali setan yang ini kali ya, kopral pangkatnya mungkin belum sampai kuasanya gitu. Tapi kalau setan yang lainnya bisa lah kasih kekuatan, orang ditusuk jarum nggak berasa gitu. Itu urusan apa? Urusan gampang sekali kan ya. Tetapi waktu ditusuk dia mulai jangan Pak, ntar sakit gitu kan. Ini berarti pura-pura, ini bukan kesurupan. Itu metode yang sangat brilian menurut saya untuk membedakan roh ya. Karunia membedakan roh pakai jarum kecil gitu. Ada banyak orang segala sesuatu di dalam kekacauan, sekali lagi dia pikir semuanya setan gitu. Sakit setan, ntar kegagalan anak, belajar mendadak jadi ngantuk, ada roh ngantuk lah, atau ntar orang datang ke kebaktian terlambat, katanya roh setan yang membuat saya terlambat gitu kan ya. Semuanya dilempar ke setan nggak habis-habis pengakuan dosanya gitu, karena dosa kita juga ditimpakan kepada dia gitu, padahal menurut Alkitab mesti ditimpakan kepada Kristus bukan kepada setan. Yang terjadi akhirnya adalah saudara, kesempitan di dalam pandangan wawasan seseorang ya, nggak bisa melihat realitas itu dengan wawasan yang lebih luas. Yang ada cuma Tuhan, setan, Tuhan, setan, Tuhan, setan, Tuhan, setan gitu. Ini satu ekstrem ya. Supernaturalisme.
Tapi jangan lupa, saudara, ada ekstrem yang lain lagi, namanya ekstrem naturalisme. Ya. Naturalisme mengajarkan ini nggak ada hubungannya sama Tuhan dan setan. Semuanya ada sebabnya. Saudara apa sakit? Sudah sakit, sudah nggak doa lah, apalah, diganggu setan lah, apa nggak ada itu, nggak ada. Juga nggak usah dikait-kaitin sama Tuhan lah, apa nggak usah kecewa sama Tuhan juga. Tinggal introspeksi aja. Kamu makan apa sih biasanya sehari-hari sampai sakit kayak begini? Ya ini yang kita mesti tahu itu. Kamu ada sejarah apa, histori apa di dalam ini? Apa kita mesti selidiki sebab musabab gitu kan ya. Segala sesuatu terjadi itu ada sebabnya gitu kan. Waktu ini banjir datang, oh nggak usah bicara ini pendidikan Tuhan lah, pembutuhan Tuhan atau pencobaan, nggak usah itu nggak usah pikir yang begitu. Ini kenapa sih? Karena tanggul jebol gimana? Tanggul mesti dibenerin gitu kan. Itu supaya nggak banjir. Jadi kita pikir seperti orang waras saja lah. Segala sesuatu kekacauan pasti ada sebabnya. Dan kalau kita selesaikan sebabnya, ya nggak ada sebab yang akan merugikan itu. Sederhana kan ya. Jadi ntar sudah ada kesulitan apa, semuanya nggak perlu datang kepada Tuhan, nggak perlu berdoa. Kita selesaikan secara otak manusia, secara rasional. Ini pandangan naturalisme, pandangan hipernaturalisme. Ada satu filsuf, ya, filsafat mengembangkan filsafat ilmu, ya. Dia bilang seperti ini,